warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah kurikulum dan buku teks. Modul pembelajaran bab 7 kelas 10, uang dan perbankan. Uang yang merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan perekonomian baik pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan transaksi dinilai dengan uang. Beberapa ahli ekonomi yang mendefinisikan tentang uang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Robertson. Uang adalah suatu yang umum atau luas diterima untuk pembayaran barang-barang. Yang kedua ada Albert. Uang adalah kekayaan yang oleh pemiliknya dapat digunakan untuk membayar sejumlah uang dengan segera tanpa menunda. Yang ketiga ada Rolling J. Thomas. Uang adalah sesuatu yang siap dan umum diterima oleh publik dalam pembayaran bagi pembeli barang-barang, jasa-jasa, dan kekayaan bernilai lainnya serta untuk pembayaran utang. Yang terakhir Georg N. Haim. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran dan segera dapat mengatasi kesukaran dari barter. Alat pertukaran yang dapat disebut sebagai uang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, digemari atau diterima oleh umum. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Yang ketiga, tahan lama dan tidak lekas rusak. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, mempunyai kesamaan kualitas. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli atau fungsi primer, yaitu fungsi asli uang menunjukkan fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakan uang. Yang pertama sebagai alat tukar umum atau medium of exchange, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Yang kedua, sebagai suatu hitungan atau unit of account, yaitu uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Yang selanjutnya, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Uang mempunyai 3 fungsi turunan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pembayaran utang. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Yang ketiga, menimbun kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan lebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa yang mendatang. Yang keempat, sebagai alat pembentuk modal dan pemindahan modal, yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Yang kelima, sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis uang. 3 jenis-jenis uang. Uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bahan atau material. Jika dilihat dari bahan, untuk membuat jenis terdiri dari atas 2 macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua, berdasarkan lembaga atau badan pembuatan uang. Menurut lembaga yang menerbitkan atau membuat dapat dibedakan menjadi uang kuartal dan uang giral. Berdasarkan nilainya, pada sebuah uang kita mengenal nilai normal dan nilai intrinsikik. Nilai normal adalah nilai yang tertera pada uang tersebut, sedangkan nilai intrinsik yaitu nilai pembuatan uang itu sendiri. Uang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, uang bernilai penuh atau full body money. Yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh. Yang selanjutnya ada bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya berikut. Pertama, Marcelo, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. Yang kedua, menurut R.G. Hetteri, pengusaha bank adalah pedagang yang menggadaikan transaksi kredit yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. Yang ketiga, Ahan, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan. Yang selanjutnya jenis-jenis bank. Adapun jenis bank perbankan, ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara bentukannya. Yang pertama dilihat dari segi fungsi. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama bank umum, yaitu bank yang mendapat pemberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Yang ketiga, bank milik kooperasional. Bank milik kooperasional merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berada hukum kooperasional. Yang keempat, bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua ada Bank Umum. Bank Umum sering disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang keempat, Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank juga berfungsi sebagai mengumpul dan penyalur dana dari dalam masyarakat. Maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Adapun maksud pendirian LKBB antara lain sebagai berikut. Yang pertama untuk memberikan biaya dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah. Yang kedua untuk menyertakan saham pada perusahaan-perusahaan. Yang ketiga untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Yang keempat sebagai pergerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kelima, sebagai salah satu lembaga panjang pasar uang dan pasar modal.